Salam sejahtera umat sedama semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Welas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu. Rindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Niwarna. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini Hoshie mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Wei Zhen Pian bab ke-17 Lonyi Wei Zhen Pian 第17章子曰由诲如知之乎？知之谓知之，不知谓不知，是知也。由 merupakan sebutan nama murid dari Nabi Konfusius, yaitu Zelu. Bermarga Zhong bernama Yu, nama lain adalah Zelu. Nabi Konfusius memanggil Zelu dengan sebutan Yu. Hui bermakna mengajari. Lu bermakna kamu. Ini merupakan penulisan Ru pada asra Tiongkok dahulu. Zhihu bermakna apa yang dimaksud dengan belajar yang sesungguhnya. Nabi Konfusius berkata, Zelu beritahu kepada kamu, saya mengajari orang untuk bersikap yang sebenarnya. Bila mengerti, katakanlah mengerti. Bila tidak mengerti, katakanlah tidak mengerti. Maka ini baru dinamakan pengetahuan dari kearifan yang sejati. Suatu hari Nabi Konfusius ada sedikit amarah. Lalu beliau dengan tegas dan wibawa berkata kepada muridnya Zelu, menjadi seorang pelajar, bila mengetahui katakanlah mengetahui. Bila tidak mengetahui, katakanlah tidak mengetahui. Seorang dalam kehidupannya jangan pernah melakukan hal tidak mengerti namun berpura-pura mengerti, karena akan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Manusia mudah melakukan kesalahan, yaitu beranggapan semua hal harus dimengerti. Terlebih sebagai orang yang berpendidikan dan berilmu, haruslah menjaga sikap rendah hati dan jujur. Tidak mengerti bukanlah hal yang sangat menakutkan, serta hal yang memalukan. Pepatah mengatakan, bila dengan sengaja memukul diri agak terlebih gemuk, yang asal mulainya kurus, berpura-pura seakan mengerti, maka cara demikian sudah tidak benar. Hanya dengan kerendahan hati belajar dari orang lain, tidak malu untuk bertanya, maka tidak hentinya akan ada kemajuan. Mengerti maka bila mengerti,
Tidak mengerti, maka bilang tidak mengerti. Seakan perkataan ini terdengar sangat mudah. Namun saat mau dilaksanakan ternyata tidaklah mudah. Mengerti maka bilang mengerti. Tidak mengerti maka bilang tidak mengerti. Maka akan dapat membedakan antara mengetahui dan tidak mengetahui. Serta dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Tidak mengada-ada. Inilah yang dimaksud dengan benar-benar mengerti atau mengetahui. Nabi Konfusius mengajari Zelu agak bisa memahami hati dirinya sendiri, bukan sekedar dari bicara saja. Melalui proses dari belajar yang banyak, bertanya-nya bila tidak mengerti, menghayati mendalam, membedakan hal, serta melaksanakan, maka dapat memancangkan keluar budi moralitas yang sebenarnya. Orang biasa demi harga diri suka menutupi kekurangannya serta hal yang tidak dimengerti. Dampaknya membuat orang tersebut menjadi banyak tingkah dan sombong. Maka tindakan demikian, kata mengetahui yang sebenarnya, sudah tertutup, sehingga dapat menghambat diri sendiri untuk maju. Akibat dari kebodohan batin sendiri. Ilmu semakin tinggi, pengetahuan semakin luas, maka semakin rendah hati. Dalam kitab Zhuangzi ada percakapan antara Nei Qie dan Wang Ni. Nei Qie bertanya kepada Wang Ni 3 pertanyaan. Nei Qie bertanya, apakah seluruh makhluk hidup memiliki standarisasi yang sama? Wang Ni menjawab, saya bagaimana bisa tahu? Nei Qie bertanya, apakah kamu tahu yang kamu tidak ketahui? Wang Ni menjawab, saya bagaimana bisa tahu? Nei Qie bertanya, seluruh makhluk hidup apakah tidak sama? Wang Ni menjawab, saya bagaimana bisa tahu? Wang Ni meskipun ingin menjelaskan jawabannya, namun sebenarnya dia tidak terlalu memahami, sehingga menjawab tidak tahu. Walaupun Wang Ni tidak bisa menjawab, namun dia membuat Nei Qie bahagia. Karena Wang Ni benar-benar ingin belajar dengan Nei Qie sungguh hati. Zelu merupakan salah satu 10 murid besar dari Nabi Konfusius, serta salah satu dari 72 budiman. Beliau orangnya apa adanya, setia sesuai kebenaran, cinta kasih, berani, serta baik kepada rakyat, serta merupakan salah satu pejabat yang baik. Namun memiliki kekurangan, yaitu tidak mau kalah, pembawaan sedikit kasar, tidak bisa menyimpan rahasia,
ada sesuatu langsung dibicarakan. Nabi Konfusius sangat menyukai Zelu serta juga sering mengkritik dia. Sangat disayangkan Zelu meninggal dengan tragis tumbuh di cincang-cincang. Karena dalam hal politik, dia ikut campur hal yang tidak seharusnya dicampurin. Maka dalam bab 17 ini Nabi Konfusius mengingatkan kepada Zelu agar melakukan bagian dari diri saja. Di luar dari hal tersebut jangan dihiraukan. Seperti urusan atasnya jangan dipedulikan. Karena dia telah mengetahui terlalu banyak rahasia, maka bagaimana dia bisa mempertahankan mangkok makanannya sendiri. Saat dalam mempertekadkan tahu, namun tidak ada kemajuan dalam pengetahuan. Pertanyaan akan keraguan, penghayatan, membedakan hal. Maka kita telah kekurangan satu hal, yaitu pelaksanaan. Tidak ada praktek, hanya berada di tahap berbual atau hanya bicara saja. Maka demikian tetap disebut tidak mengerti. Mengetahui hal yang seharusnya kita lakukan, tidak mengetahui hal yang tidak seharusnya kita lakukan atau ketahui. Demikian akan bisa menolong dan membuat diri kita aman sentosa. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.